Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Amran dengan standbook 083 20 20 0046. Saya dari kelas C4 mata kuliah Manajemen Produksi dan Operasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu contoh pengelolaan karyawan dalam perusahaan pertanian. Nah, ada beberapa pondasi yang harus dimiliki oleh pengusaha. Yang pertama adalah membuat struktur organisasi usaha. Bisnis tidak bisa disamakan dengan dagang. Dagang bisa kita tangani sendiri, namun bisnis memerlukan organisasi bisnis. Agar teratur organisasi bisnis tersebut perlu dibuat struktur organisasi. Struktur organisasi itu bisa dibuat yang paling sederhana, hanya terdiri dari 3 orang sampai struktur organisasi perusahaan besar yang melibatkan ratusan orang di dalamnya. Kemudian, yang kedua adalah membuat visi dan misi usaha. Karyawan adalah orang yang asing bagi usaha kita. Mereka masuk ke perusahaan dengan tujuan untuk bekerja, tidak mengetahui atau memikirkan maksud dan tujuan kita membangun usaha itu. Bila kita tidak memiliki visi dan misi yang dapat dibaca dan dimengerti para karyawan, maka mereka hanya bekerja dengan perintah kita saja, tanpa berusaha bekerja untuk mencapai tujuan yang sebenarnya kita inginkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah membuat deskripsi pekerjaan karyawan. Jika posisi karyawan sudah ditentukan dalam struktur organisasi usaha, maka langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi pekerjaan karyawan. Kemudian yang keempat adalah membuat peraturan disiplin karyawan. Karyawan adalah manusia biasa dari berbagai latar belakang. Di Indonesia, etos kerja kedisiplinan menjadi penghambat utama kemajuan. Mayoritas utama karyawan hanya menunggu gaji bulanan dan seringkali mengabaikan kewajiban. Untuk itulah kita perlu aturan disiplin karyawan yang bertujuan untuk agar kita tidak rugi menggaji mereka. Kemudian yang terakhir adalah membuat peraturan perusahaan. Banyak perusahaan yang didirikan dan dikembangkan oleh pemiliknya hanya mengikuti alurnya saja. Usaha-usaha seperti ini cenderung sulit berkembang karena ada hambatan. Untuk itu kita sebaiknya pemilik harus tanggap untuk mengatur internal perusahaan kita. Mungkin itulah yang sempat saya bahas pada tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.